kita juga bisa memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan jejaring, dalam rangka perluasan, dan dalam rangka penyebar luasan ilmu pengetahuan dan ilmu yang kita miliki. Nah, saya kira itu, dan ya nanti kita harapkan ada yang sudah, kalau ada di sini yang sudah bagus-bagus, Pak Andi Wahid mungkin bisa tampil-tampil ya, bisa dilihat-lihat untuk bisa juga memberi inspirasi atau barangkali juga koreksi untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Terima kasih Pak Andi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas sapaan, inspirasi, dan motivasi yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa. Baik adik-adik mahasiswa, adapun pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mengelola beranda menu-menu yang ada di atas ini, untuk kemudian kita masukkan beberapa submenu. Ketika kita mensorot ini nanti, itu akan muncul beberapa submenu, yang ketika submenu itu lagi disorot nanti akan menunjukkan lagi beberapa submenu, yang dimana setiap postingan Anda nanti kita bisa dudukkan di sana. Kemudian selain itu, tampilan beranda Anda yang masih menampilkan default standar WordPress seperti ini, gambar pemandangan, kita akan benahi dengan menggunakan beberapa template yang memang sudah tersedia oleh WordPress. Baik adik-adik mahasiswa, tahukah Anda bahwasanya kurikulum vitae yang kalian buat itu sesungguhnya bisa Anda pasang di tempat ini, di tentang, yang mana halaman ini sudah disediakan oleh WordPress. Anda tinggal mengganti foto yang ada di samping ini, kemudian Anda merefrase deskripsi yang ada di dalam. Jika masih kurang informasinya, silahkan ditambah. Nah, ini belum ada yang mencapai nilai maksimal sebagaimana di kelas yang lain. Kenapa? Karena membuat kurikulum vitae-nya itu di halaman postingan, bukan di halaman yang mana WordPress sudah sediakan. Nah, jika Anda ingin memperbaiki nanti, sekaligus kami akan contohkan bagaimana membuat ini. Baik adik-adik mahasiswa, ini adalah tampilan bidang kerja ketika kita sudah login di akun web kita masing-masing. Nah, tadi saya mengatakan bahwasanya tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana memaksimalkan fungsi pada tools postingan. Ini adalah berhubungan dengan semua tulisan-tulisan yang kita akan buat. Berikutnya adalah halaman. Apa bedanya postingan dengan halaman? Kalau postingan, tulisannya itu bisa relatif dinamis, hampir setiap saat bisa Anda tambahkan dengan beragam tulisan. Sementara laman itu adalah sebuah tampilan layar yang sifatnya statis, cenderung statis, kecuali kalau Anda mau menambah dan menggantinya. Kenapa saya mengatakan cenderung statis? Karena informasi yang ada di dalam yang Anda berikan itu cenderung tidak berubah. Sebagaimana tadi, halaman CV tentang Anda itu tidak akan berubah. Ya, misalnya SD, SMP itu sudah menjadi paten seperti itu. Anda lahir di mana, mungkin Anda tidak akan berubah lagi informasinya. Kecuali kalau Anda mau mengganti fotonya, itu saja mungkin yang bisa Anda lakukan. Sehingga dengan demikian, perlu dipahami bahwasanya laman itu adalah jenis halaman yang mana halaman itu cenderung tidak berubah informasi yang ada di dalamnya. Kami contohkan seperti ini. Ini adalah tentang saya. Saya mengambilnya dari template yang sudah tersedia dari WordPress. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kita tinggal merefrasi informasi yang ada di dalam, sehingga kemasan informasi yang kita sampaikan itu sesungguhnya sudah tertata dengan baik. Apa yang kita sampaikan di paragraf pertama itu berbeda di paragraf kedua, tapi berkelanjutan. Sedangkan kalau kita memulainya dari kosongan, biasanya kita butuh imajinasi yang agak berat untuk kemudian bisa menuliskan apa yang mau kita sampaikan kepada pembaca. Nah, kalau seumpamanya ini terlihat kecil, sesungguhnya masih bisa disetel. Bla 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 dan seterusnya,
Ini yang saya maksud dengan halaman. Saya balik ke sini. Berikutnya adalah bagaimana menyetel menu-menu yang ada di atas ini. Nah, ini adalah menu bawaan dari WordPress, yaitu beranda. Kemudian ini adalah menu yang kami tutorialkan untuk kemudian nanti Anda buat. Jadi ketika kita menyorot kurikulum, maka yang terbuka adalah submenu. Mulai dari semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti Anda silakan kembangkan menjadi sampai semester 7. Atau kalau memang mau sampai semester 8, silahkan. Artinya apa? Di setiap semester itu Anda ada potensi untuk kemudian menulis. Kemudian di semester 1 isinya itu ada lagi sub-sub menu, yakni beberapa nama mata kuliah seperti LTD itu adalah literasi teknologi dasar, kita menggunakan inisial saja, kemudian teknik penulisan karya ilmiah, kemudian pendidikan agama dan seterusnya, nanti silakan kalian tambahkan. Nah, di dalam laman ini kemudian ada lagi postingan. Ini yang kemudian saya maksud bahwasanya postingan itu nanti kita dudukkan pada tempatnya. Jadi tidak lagi tersebar di sembarang tempat. Berikutnya, mata kuliah TPKI, ini ada contoh tulisan tagihan terkait dengan pertemuan. Nah, tentang saya itu sudah default dari bawaan WordPress, tinggal kita edit isinya. Berikutnya adalah yang default dari WordPress adalah berita. Isinya pun kita tinggal edit. Ini adalah sebuah tulisan yang 15 tahun silam sudah ada publish di web ini. Nah, adik-adik mahasiswa, terkait dengan bagaimana mengelola web, ini ada dua cara. Kita memulainya dari hilir, boleh. Kita memulainya dari hulu, juga boleh. Apa yang saya maksud memulainya dari hilir, yaitu kita memulai dari menulis terlebih dahulu. Kalau seumpamanya Anda sudah diberi tugas menulis dan yang mana tulisan Anda sudah ready, isinya tinggal dipindah, maka sebaiknya kita memulai dari postingan. Namun apabila Anda ingin memulainya dari hulu, yakni bagaimana menyajikan menu-menu, menata menu-menu yang ada di sini, maka kita akan memulainya dari tampilan. Yang mana di dalam tampilan itu ada menu. Nah, disinilah kemudian kita memulainya. Nah, saya mengembalikan dulu kepada kalian, Anda mau memulai aktivitas kita dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu, dari menu atau dari postingan. Silakan ketik 1 bagi yang mau memulainya dari menu, silakan ketik 2 di kolom chat bagi yang mau memulainya dari postingan. Ya, kita nanti lihat rata-rata terbanyak yang kemudian itu kita ikuti. Oke, sudah ada kecenderungan hampir semua memilih satu, artinya kita memulainya dari menu, kita tidak memulainya dari postingan. Baik, saya langsung saja mengambil kesimpulan, semuanya sepakat memulainya dari menu. Nah, adik-adik mahasiswa, bagi Anda yang kemudian ketika membuat WordPress menggunakan bahasa Indonesia, maka yakin dan percaya bahasa yang tampil di bidang kerja Anda kurang lebih sama dengan yang saya punya. Namun bagi Anda yang kemudian tidak memilih WordPress Indonesia, otomatis ini adalah berbahasa Inggris. Nah, tampilan dalam bahasa Inggris itu tertulis appearance, kemudian ada tema, kemudian ada sesuaikan widget. Nah, kita masuknya ke menu. Langsung saja diklik menu, saya mencoba mengklik kanan supaya tidak mengganggu jendela yang sudah ada. Soalnya apa? Jaringan tidak begitu mendukung, butuh beberapa detik untuk kemudian mereduksi keefektifan kita bekerja, sehingga ini biarlah tetap terbuka. Saya memulainya dari sini. Nah, ketika Anda mengklik menu, maka yang terbuka adalah bidang kerja yang ada di samping ini. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu bahwasanya ini adalah mode di mana Anda bisa membuat beberapa ruang. Ibaratnya kalau rumah, Anda punya ruang tamu, Anda punya ruang makan. Nah, Anda bisa membuat beberapa mode di sana. Misalkan yang bawaan dari WordPress itu sudah tentu ada beranda dan profile di sana. Ya, kalau Anda mengklik menu, pasti belum ada seperti yang saya punya. Kenapa? Karena ini yang saya buat.
Ada yang kemudian pengen membuat menu untuk bisnis juga boleh. Jadi bagaimana cara membuat menu? Caranya adalah ya saya memulainya dari nol. Saya tidak masuk ke sini untuk mengedit. Yang sedang tampil tadi di layar depan saya itu adalah yang ada dalam kurungnya seperti ini. LTD03 itu adalah ruang ibaratnya di rumah, ruang kelas yang sudah sempat saya bangun untuk kelas 03. Nah, hari ini karena kita bersentuhan dengan kelas 04, maka saya akan membuat ruang yang baru. Dimulai dari mana? Dimulai dari buat menu baru, kemudian kita masukkan namanya LTD 04. Berikutnya adalah supaya tampilan ini di depan bukan lagi LTD 03 seperti ini, maka saya mengklik centang pada primary menu. Apa maksud dari centang primary menu itu adalah bagaimana ruangan yang kita buat, mode yang kita sedang bangun itu akan tampil sebagai default. Jadi ketika orang mengakses kita punya web, maka itu yang terlihat. Ibaratnya kalau Anda mengaktifkan mode ruang tamu, maka ketika orang mengakses rumah Anda, maka langsung ruang tamu yang dituju. Kita membuka pintu langsung ke ruang tamu. Begitu pula ketika, ini saya hanya bercocok-cocok logis saja, apabila Anda kemudian membangun ruang makan, dan mode itu yang diaktifkan, ibaratnya orang ketika mengunjungi web Anda, maka ruang makan yang langsung mereka tuju. Jadi kurang lebih seperti itu maksud dari yang disebut dengan primary menu. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, tampak berbeda dari sebelumnya. Kenapa? Karena menu-menu yang tadi tampil di ruang kelas 03 itu sudah tidak kelihatan di sini, adik-adik ya. Sudah tidak kelihatan. Sehingga setidaknya ini menolong Anda bagi yang baru mau membangun ruang atau mode untuk kemudian dikunjungi oleh publik halayak. Nah, bagaimana cara menambahkan menu-menu, sub-sub menu yang ada di atas ini? Caranya adalah kalian cukup mengklik tambahkan item, lalu kemudian dengan serta-merta terbuka bidang kerja seperti ini. Nah, perhatikan ini ada panah. Kalau dia diklik akan terbuka dan menutup. Nah, di tempat saya itu sudah banyak yang saya pernah buat, ya, mulai dari beberapa kamar, semua etalase-etalase yang sudah pernah saya buat sudah tersedia di sini. Intinya, apakah saya akan gunakan di ruangan ini atau kita akan memulainya dengan hal yang baru? Oke. Bagi Anda yang masih kosong di sini atau masih bawaan WordPress, ya tidak masalah, seperti beranda, Anda cari untuk kemudian Anda klik. Jadi ada yang default dari bawaan WordPress, apakah itu profile, apakah itu beranda, silahkan dipilih. Saya cari dulu, kalau memang tidak ada silahkan ditulis langsung di sini. Ya, kalau memang tidak ada. Misalnya Anda tulis beranda. Kemudian Anda klik tambah. Nah, untuk kasus ini saya tidak akan terburu-buru untuk membuat. Oh maaf, ini laman beranda ya. Untuk menu utama kita memulainya dari taut tersuai. Menu utama ya, menu utama. Caranya bagaimana? Kita klik tagar, yaitu tanda pagar. Ini bahasa generasi Z, bahasa anak alay. Tagar, tanda pagar. Apa gunanya? Ini kita gunakan sebagai menu utama, yang mana nanti di dalam menu ini ada lagi menu kurikulum, ya. Anda juga boleh menggantinya dengan mata kuliah. Kurikulum, kemudian Anda klik tambahkan ke menu, maka dengan serta-merta dia akan muncul di tampilan web kita. Ini dia kurikulum. Sudah kelihatan ya? Kemudian kurikulum ini itu tidak bisa kita klik. Kenapa? Karena tadi dia dalam bentuk tagar. Beda kalau seumpamanya Anda mengambil link langsung dari SumOK Anda. Misalnya seperti ini, saya copy, berikutnya saya paste di sini. Nah, saya tinggal memberi nama SumOK
Oke. Ini juga bisa kita tambahkan, maka otomatis dia muncul di sini. Tahu tersuai berfungsi menyediakan menu yang ketika itu diklik maka dia akan terhubung langsung ke halaman yang mana halaman itu memang sudah ada barangnya seperti ini ya. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi kesulitan untuk mengakses. Nah, ini juga bisa saya gunakan, misalkan saya ganti Ctrl C. Menu yang tadi sum OK ini saya mau ganti tautannya. Caranya bagaimana? Anda tinggal mengklik ini, kemudian halaman yang terbuka di bawah ini Anda ganti. Nah, supaya dia tidak terbuka di dalam WordPress kita tambah centang buka tautan di tab baru. Artinya ketika dia nanti diklik, maka dia akan terbuka di halaman yang lain. Kemudian, jika sudah selesai, kita lanjutkan pekerjaan kita. Oke, sudah ada 2 menu yang tampil, namun kemudian kita perlu menambah menu yang lain. Seperti beranda tadi, beranda itu kita tampilkan, kita ambil dari laman. Begitu juga dengan tentang, berita dan sebagainya yang memang sudah merupakan hal yang umum yang seharusnya ada di tampak layar depan web yang ada. Oke, saya masukkan berita. Kemudian berikutnya saya akan masukkan berandanya mana ini? Tidak kelihatan. Profile, genap, berita. Oke, sudah masuk tentang saya, ya. Anda juga yang CV-nya tadi di mana Anda bisa ganti. Oke, kalau beranda tidak ada maka kita buatkan saja langsung. Beranda, kita tambah. Oke, baik adik-adik mahasiswa. Selanjutnya adalah ketika kita memperhatikan ternyata ada yang ganjil. Apa itu? Berandanya ada di belakang, kemudian tentang sayanya ada di tengah, beritanya ada di tengah. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana cara ini kita posisikan pada tempat yang mainstream? Mainstream dalam artian pada umumnya orang menempatkan di depan. Caranya gampang, ketika Anda mensorot bidang kerja di sebelah kiri ini, yang sedang saya gerak-gerakkan, ini tanda panahnya berubah menjadi 4 kepala panah. Maksudnya adalah bahwa yang sedang disorot itu bisa kita geser. Nah, cara memindahkannya adalah tinggal klik tahan, kemudian pindahkan dia ke atas dengan kotak bayang-bayang tetap sejajar dengan menu yang sudah ada sebelumnya. Maka dengan serta-merta beranda yang tadinya ada di belakang itu bergeser ke depan. Berikutnya adalah biasanya kolom berita itu ada di paling ujung kanan. Sehingga dengan demikian kita menggeser dia ke bawah. Lepas. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah di dalam menu kurikulum kita mau ada seperti yang saya tadi contohkan, yakni ada beberapa semester, kemudian di dalam setiap semester ada beberapa mata kuliah. Bagaimana cara menambah itu? Anda bisa menggunakan laman yang memang khusus untuk menambah halaman di dalam menu yang ada. Kita klik ini. Bagi Anda yang belum punya semester 1, silakan ketik semester 1 di sini. Saya yang sudah punya tinggal mengkliknya. Otomatis dia sejajar di sana. Kemudian semester 2, semester 3, semester 4, kita ketik semester 4. Kemudian kita klik tambah, maka dia juga masuk. Semester 5 kita tambah dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah ini kita tambah, ternyata tampilannya adalah belum masuk ke dalam sub menu. Masih sejajar dengan menu-menu utama, padahal sejatinya semester 1 dan seterusnya ini harus berada di dalam kurikulum. Bagaimana cara menggeser atau memindah dia masuk ke dalam menu kurikulum? Caranya gampang. Ini tinggal di drag, klik kanan, kemudian geser naik ke atas dengan catatan garis berbayangnya agak menjorok ke dalam.
Kemudian jika sudah menjorok ke dalam garis berbayangnya, silakan dilepas. Begitu juga dengan semester 2, Anda geser sejajar dengan garis berbayangnya sejajar dengan semester 1. Ya, jangan di dalam seperti ini. Kalau dia di dalam artinya semester 2 masuk di dalam semester 1. Sehingga kita pastikan dia berada sejajar dengan semester 1. Ini garis berbayangnya lah, lalu dilepas. Dengan serta-merta semester 1 dan semester 2 itu sudah masuk ke dalam kurikulum. Berikutnya adalah semester 3. Disusul semester 4. Caranya ini gampang, pakai mouse lebih memudahkan Anda. Semester 5, lalu kemudian selesai. Adik-adik mahasiswa, ketika Anda sudah jauh melangkah, jangan lupa mengklik simpan perubahan. Karena jika Anda tidak lakukan, maka pekerjaan Anda sejauh ini akan sia-sia jika keluar dari halaman yang ada. Maka sejatinya jangan lupa mengklik simpan perubahan yang ada di atas. Baik adik-adik mahasiswa, tampilan yang kita sudah buat untuk sementara rupanya sudah sama dengan contoh tadi di awal. Nah, berikutnya adalah bagaimana membuat submenu yang ada dalam submenu yang ada di dalam submenu. Nah, seperti tadi ada mata kuliah TPKI, ada mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila, termasuk mata kuliah literasi teknologi dasar ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita klik lagi tambahkan item. Yang mana ketika Anda mengklik tambahkan item, bidang kerja yang sama itu terbuka. Nah, untuk submenu, Anda tetap bisa menggunakan laman, bisa juga menggunakan langsung postingan. Bisa pula juga Anda langsung menggunakan kategori. Jadi, apa itu kategori? Kategori itu adalah tempat file atau tempat kita mengelompokkan postingan-postingan nantinya. Nah, dalam hal ini saya masih mencontohkan menggunakan laman. Kemudian Anda silakan mengklik inisial mata kuliah yang Anda inginkan dan Anda tempatkan pada semester yang seharusnya. Kebetulan mata kuliah TPKI ini saya sudah buat di beberapa hari yang lalu. Anda tinggal menuliskan TPKI, kemudian klik tambahkan. Jadi sangat mudah adik-adik mahasiswa. Bagi yang sudah ada, langsung saja diklik, otomatis dia akan muncul sejajar dengan menu utama tadi. Persoalan menggesernya belakangan, yang jelas menghadirkannya dulu di dalam bidang kerja. Setelah TPKI, ada mata kuliah LTD. Ya, kita buat singkatannya LTD. Jangan terlalu panjang ya. Nah, dan seterusnya, anggap semua mata kuliah yang 10 itu sesuai dengan kebutuhan kita sudah buat. Berikutnya adalah bagaimana TPKI LTD masuk ke dalam semester 1 tadi. Jadi caranya tidak jauh berbeda, hanya tinggal bagaimana menariknya, kemudian menaruhnya di bawah semester 1 dan menjorok ke dalam. Jadi makna bahwasanya dia berada di dalam submenu semester 1 artinya dia terjorok ke dalam, ya. Begitu pula dengan LTD, makna bahwasanya dia sama posisinya dengan TPKI, dia terjorok ke dalam dan sejajar dengan TPKI. Oke, baik adik-adik mahasiswa, itu adalah contoh bagaimana kita menata menu-menu yang ada pada website kita. Baik, jika ini sudah dianggap terselesaikan, maka bisa kita tinggalkan. Sebelum saya melangkah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Kita klik simpan perubahan sebelum kita meninggalkan bidang kerja menu ini. Saya kembali ke halaman depan. Berikutnya adalah kita masuk kepada pengelolaan laman atau halaman. Ketika Anda mengklik halaman, maka akan muncul 3 pilihan menu, yakni semua halaman, tambah baru atau tag. Tag kita abaikan, semua halaman ini yang sedang tampil, kemudian kita pilih tambah baru. Tahukah Anda bahwasanya WordPress itu sudah menyediakan beberapa
WordPress sudah menyediakan beberapa template terkait dengan tampilan halaman yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Misalnya, untuk tampilan depan halaman ini, ya, bisa Anda lihat kira-kira yang mana. Nah, ini dia. Jadi saya memilih tampilan halaman depan yang ini. Yang mana ketika dia di-scroll, itu bisa menampilkan banyak hal. Nah, untuk saat ini pada pekerjaan kita hari ini, kita pilih yang ini juga. Oke, hal yang sama. Tapi nanti bedanya adalah yang sedang tampil ini, itu saya sudah merubah beberapa tampilan seperti menambah link YouTube dan mengganti beberapa gambar yang ada di dalam. Jadi ini nanti tinggal disesuaikan. Baik, saya kembali ke sini. Nah, ketika Anda memilih salah satu template, maka otomatis yang tampil ini adalah dalam mode edit. Artinya apa? Gambar bisa Anda ganti, tulisan bisa Anda refrase, kemudian beberapa informasi yang ada lainnya itu bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebetulan tampilan ini adalah berhubungan dengan layanan. Artinya apa? Seolah-olah Anda membangun sebuah web yang menawarkan jasa kepada halayak. Anggaplah Anda seorang expert yang punya beberapa kemahiran untuk memberikan pelatihan apakah kepada siswa ataukah kepada guru. Sehingga di halaman layanan ini, ketika orang mengunjungi web Anda, orang langsung melihat program apa saja yang Anda tawarkan kepada halayak. Misalnya di layanan A adalah Anda mengajarkan bagaimana guru membuat karya tulis. Di layanan B, Anda menawarkan sebuah pelatihan bagaimana sekolah mengembangkan websitenya. Atau mungkin di layanan C, Anda sedang menawarkan bagaimana siswa itu membuat karya tulis ilmiah. Seperti itu, template yang sehubungan dengan layanan. Nah, gambar bisa Anda ganti sesuai dengan karakteristik dari informasi yang Anda ingin sajikan pada halaman ini. Nah, berikutnya adalah Anda bisa membangun sebuah slogan untuk kemudian menambah keyakinan para calon mitra Anda untuk kemudian menjatuhkan pilihan jasa kepada Anda untuk membangun kemitraan dalam membuat sebuah program di sekolah-sekolah. Nah, kemudian Anda bisa menyajikan sebuah video cuplikan dari akun YouTube Anda. Ada yang sudah punya akun YouTube di ruangan ini? Oke. Nggak ada respon, berarti semuanya sudah punya. Baik, adik-adik mahasiswa, saya lanjut. Bagaimana cara mengedit kalau fotonya yang mau diganti? Yang pertama adalah pastikan Anda mengaktifkannya dengan mengklik sekali, kemudian dengan serta-merta sudah muncul gantikan. Nah, ketika Anda ingin menggantikan, ini ada beberapa pilihan. Bagaimana cara mengganti ini? Ya, Anda bisa mengambil dari Google Foto, Anda bisa mengambil dari Pixel Free Photo, atau Anda mengunggah dari komputer Anda. Atau mungkin Anda mengambilnya dari Pustaka Media. Anda juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di luar ketika Anda menginginkan satu kata kunci, misalnya teknologi informasi. Anda buka di beranda yang lain, Anda buka di jendela yang lain, kemudian Anda aktifkan gambar. Maka semua gambar yang ada hubungannya dengan teknologi informasi bisa Anda pilih sesuai dengan selera Anda. Saya contohkan, misalnya saya mengambil ini. Kemudian gambar ini ketika mau digunakan, bagaimana caranya dia diambil? Perhatikan ya, ukurannya 750 x 500 megapiksel, setidaknya itu sudah
sama besarnya dengan gambar yang ada tadi di depan, gitu ya. Sama dengan gambar yang ada tadi di depan. Cara mengambilnya adalah Anda klik kanan ini, kemudian Anda klik copy image address. Anda mengcopy alamat linknya. Kemudian setelah Anda klik, kita kembali ke bidang kerja kita. Kemudian kita klik, mana tadi? Google Pustaka Media. Kemudian terbuka jendela seperti ini, di mana diletakkan tadi alamat link yang kita copy dari gambar. Di sini, tanda panah ini, Anda klik, kemudian Anda klik lagi, tambahkan via URL. Setelah terbuka, kemudian Anda paste di sana. Setelah itu klik unggah. Apakah sudah selesai? Belum. Setelah gambarnya berproses, baru kemudian di pojok kanan bawah, sebelah kanan ini, sisipkan Anda klik. Maka dengan serta-merta gambar yang tadi sudah bisa kita ganti. Berikutnya, bagaimana kemudian merefrase kalimat atau kata yang sudah default atau bawaan dari WordPress. Anda cukup mengkliknya saja, kemudian silakan diganti sesuai dengan selera. Bagaimana mengganti gaya tulisan? Anda klik ini, silakan diedit. Ya. Kemudian, bagaimana mengganti dia miring? Silakan pilih rincian. Mau berapa karakter, kemudian mau dia agak menjorok baik seperti apa. Jadi sudah ada semua tersedia. Berikutnya yang lain-lain bisa Anda lihat di sini. Nah, selanjutnya adalah apabila kita ingin menambah sesuatu yang tidak seperti tampilan saat ini, Anda boleh menambah satu blok. Ini ada tanda tambah, Anda klik di sini. Anda bisa mensisipkan YouTube, bisa mensisipkan gambar lagi, bisa mensisipkan foto, beberapa foto, ini ada galeri. Kemudian bisa Anda sisipkan yang lain. Misalnya jika Anda menginginkan menambahkan paragraf, ini juga menambahkan tabel, ini juga tersedia. Ada tabel di sini, misalnya ada data yang ingin Anda tunjukkan. Bahwasanya sesungguhnya layanan yang Anda sajikan itu sudah bergerak di beberapa daerah, sudah pernah bermitra dengan beberapa sekolah-sekolah ternama. Itu sebagai nilai jual, bagaimana kita menjual program-program. Jadi biasanya kita menambah dengan data-data, apakah divisualisasikan dengan tabel atau mungkin dengan yang lain. Jadi seperti itu, semua halaman yang ada di WordPress, beda dengan beberapa tahun silam, ini sudah ramah untuk kemudian kita edit. Jadi itulah kenapa blogspot, blog yang bawaan Google itu sudah banyak ditinggalkan oleh pengelola web. Kenapa? Karena ternyata WordPress itu sudah berusaha untuk kemudian memenuhi keinginan-keinginan para pengelola web. Dan artinya sebagaimana WNM yang hampir semua webnya itu menggunakan WordPress. Cuman bedanya dia sudah punya hosting tersendiri, punya server sendiri, jadi berbeda dengan kita yang masih menggunakan gratisan. Tapi tidak masalah, kenapa? Karena dalam konteks ini kita masih dalam mode belajar. Baik, adik-adik mahasiswa, jika sudah selesai Anda melakukan pergantian gambar, refrase kalimat, dan pengeditan informasi data yang Anda ingin sajikan di sini, maka selanjutnya, jika Anda ingin menambah sebuah mode di bawah ini, Anda bisa klik tambahkan. Ya, kemudian Anda pilih terserah apa yang Anda ingin tambahkan. Jadi, sesuai saja dengan kebutuhan. Dalam hal ini, saya ingin mencontohkan bagaimana menambahkan akun YouTube yang saya sudah punya. Jadi Anda juga yang sudah punya akun YouTube, tidak masalah, silahkan dicoba. Oke. Caranya gampang, Anda terlebih dahulu harus membuka channel YouTube Anda, yang kemudian ketika Anda sudah sampai kepada channel YouTube Anda, silahkan pilih salah satu dari sekian banyak video yang pernah Anda create.
yang pernah Anda publish. Bahkan yang tidak pernah Anda publish pun, dalam artian dalam mode tidak publik, itu juga tetap bisa diambil linknya untuk kemudian kita tampilkan di web ini. Oke, karena jaringan sehingga membutuhkan kesabaran untuk melihat tampilannya. Oke, baik adik-adik mahasiswa, ini ada beberapa bentuk video yang sejatinya sudah tersedia di Samoke. Karena ini hanya sebagai contoh, maka saya akan mengambil salah satu dari yang ada. Nah, ini dia, membuat kuesioner online dengan Google Form. Tinggal kita klik ini, kemudian dia akan terbuka di halaman baru. Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more views, Ya, ini more iklannya, subscribers, ini iklan. more watch time, Ya, jadi and of course, YouTube make more saya money? itu sudah dibaca Well, it oleh might be iklan. time for you. Tapi karena YouTube saya tidak dalam mode komersil, maka tidak ada masalah. Nah, ini yang kemudian kita ingin ambil, cukup dengan mengklik bagikan, kemudian Anda klik salin. Setelah itu, silakan meninggalkan halaman ini, kita kembali kepada bidang kerja kita yang tadi. Alamat YouTube-nya langsung Anda paste di sini, kemudian Anda klik sematkan. Tunggu prosesnya, maka tampilan YouTube Anda yang tadinya hanya tersedia di halaman YouTube juga sudah bisa Anda sajikan di halaman web pribadi Anda. Sebagai cuplikan yang kemudian menguatkan mungkin para halayak yang masih bertanya-tanya apakah memang Anda layak diajak bekerja sama atau tidak. Oke, ini kita berasosiasi seperti itu. Kenapa? Karena tadi kita terlanjur memilih halaman layanan, page layanan. Jika sudah selesai, maka klik terbitkan. Kemudian sekali lagi Anda cek ini untuk dilihat oleh publik, dipublikasikan segera. Anda boleh tambah tag untuk mencolek siapa. Jika sudah selesai, maka Anda klik terbitkan. Tunggu sampai prosesnya selesai, yang kemudian selanjutnya kita akan kembali ke halaman depan. Ini masih terputar-putar, masih berproses. Oke, kita lihat halaman. Kita buka di jendela baru halaman ini. Sementara yang ini kita kembalikan ke depan. Baik. Adik-adik mahasiswa, tampilan beranda kita itu sudah sebagaimana tadi yang kita buat. Ini ya, tampilan beranda. Nah, adik-adik mahasiswa, apa yang sudah kita kerjakan sejauh ini sudah bisa kita tuai hasilnya. Berikutnya adalah anggap beranda sudah selesai, tentang saya kurang lebih sama, Anda tinggal memilih saja template yang ada untuk menyajikan jati diri Anda atau CV Anda yang Anda tadinya sudah buat di minggu lalu, tapi itu dalam bentuk postingan, kalau ini dalam bentuk halaman. Berikutnya adalah ketika Anda memiliki tugas dari mata kuliah tertentu yang mana menurut Anda itu layak dibaca oleh orang, maka tidak ada salahnya Anda publikasi. Apatah lagi kalau memang dosennya meminta Anda mempublikasi tulisan Anda di web pribadi Anda. Selanjutnya apa yang kita lakukan adalah menyimpan tulisan-tulisan kita pada tempatnya. Misalnya kalau mata kuliah TPKI itu berhubungan dengan tulisan-tulisan sesuai topik yang diminta. Kalau berhubungan dengan LTD bisa Anda ceritakan suasana bagaimana Anda bersemangatnya mengikuti proses perkuliahan ini sebagaimana Anda tulis di kolom jurnal refleksi. Anda kalau menurut Anda layak untuk dibaca oleh orang bisa Anda sajikan di sini. Bagaimana cara menyajikannya? Caranya adalah kita kembali ke halaman depan, yakni di bidang kerja utama, yaitu ada post yang kita sorot, yang mana tampil tools, semua post tambah baru kategori dan tag. Kalau kita klik semua post, maka semua tulisan yang pernah kita terbitkan itu akan muncul di halaman ini. Kalau Anda mengklik kategori, maka beberapa folder yang pernah kita buat akan tampil di halaman ini. Nah, karena tujuan kita tadi adalah mentutorialkan bagaimana kita menulis, maka kita tinggal klik tambah baru. Kita tunggu, prosesnya masih butuh sekian detik. Nah,
Adik-adik mahasiswa, tampilan pengeditan itu tidak jauh berbeda dengan template yang tadi. Nah, bedanya apa? Kalau ini langsung kosong, kalau template itu sudah tersedia beberapa blok. Ada gambar, ada blok paragraf, ada blok video, ada blok-blok yang lainnya. Nah, Anda yang kemudian punya tugas menulis, misalnya tugas TPKI, Anda bisa tulis di sini tugas TPKI pertemuan 2. Anggap judulnya seperti itu. Jangan lupa adik-adik mahasiswa, ketika kita menulis, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh tim dari Simolek, yang pernah ditayangkan dari Simolek, bahwasanya Simolek itu adalah organisasi pelatihan juga, bahwasanya tulisan jika ditambahkan dengan visualisasi gambar, itu biasanya lebih memantapkan ingatan seseorang atas apa yang kita tulis, atau memudahkan orang menarik sebuah kesimpulan dari apa yang kita tulis. Maka dengan demikian, diharapkan setiap kali Anda menulis sebuah postingan, minimal ada satu foto. Kurang lebih seperti berita, yang ketika Anda baca itu ada satu foto yang kemudian dari foto itu juga seolah-olah menyampaikan pesan yang menggambarkan ide pokok yang Anda ingin sampaikan. Nah, bagaimana cara menambah foto dari tulisan yang ada? Anda boleh langsung menggunakan klik tambah di samping ini. Anda juga boleh memadukannya dengan tulisan yang Anda buat. Caranya adalah Anda tinggal klik arah panah bawah ini, kemudian pilih sejajar, ya, gambar sejajar. Kemudian, jika postingan Anda berhubungan tadi dengan teknologi informasi, maka silakan pilih gambar yang menurut Anda mewakili ide pokok yang Anda sedang tulis. Jika Anda sedang menulis terkait dengan persoalan menu makanan, ya, menu makanan, ya, Anda tinggal masukkan keywordnya, lalu kemudian silahkan sajikan beberapa menu makanan. Ini bagi Anda yang tadi tawarannya bukan jasa pelatihan, tapi webnya menawarkan jasa makanan. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya web ini juga membantu kita bagaimana kita berwirausaha. Jadi jika ada di antara kalian yang punya kecenderungan berbisnis, ya silakan memulai dari sini. Jadi Anda tinggal nanti dimodali bagaimana membuat desain infografis. Karena semakin Anda mahir, maka semakin enak memadukan antara kemampuan mengelola web untuk menyajikan informasi dengan sajian-sajian gambar seperti ini. Oke, ini misalnya bagi Anda yang punya kecenderungan terkait dengan dunia kuliner seperti ini. Nah, anggaplah kita sedang ingin bercerita terkait dengan kelebihan menu kearifan lokal yang ada di daerah kita, dan kita menawarkan itu untuk kemudian halayak membelinya, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengambil gambarnya? Anda cukup copy image address seperti ini. Kenapa copy image address yang dipilih? Supaya Anda tidak melanggar hak cipta. Kalau Anda mengcopy langsung, itu seolah-olah gambar itu adalah milikmu. Tapi kalau kita copy image address, sewaktu-waktu kita dituntut, maka kita akan mengatakan bahwasanya sepanjang foto aslinya tampil di halamannya, maka sepanjang itu pula gambar di web saya juga tampil. Kenapa? Karena kita mengambil linknya saja. Baik adik-adik mahasiswa, kita kembali. Cara untuk menampilkannya di web kita adalah sama dengan yang tadi. Kita klik panah, kemudian warna biru. Ini kemudian kita klik, kemudian kita tekan Ctrl V untuk paste di sana. Berikutnya klik unggah, tunggu prosesnya selesai. Kemudian klik sisipkan. Oke, anggaplah tulisan Anda sudah bercerita tentang kelebihan atau keunggulan dari menu kearifan lokal yang Anda tawarkan. Mulai dari karakteristik rasanya, kemudian keunikannya, dan
nilai filosofinya atau nilai mistisnya, terserah, karena biasa juga ada makanan itu orang tergugah untuk membelinya karena berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Misalnya kalau dimakan, orang itu akan sehat, jauh dari pusing-pusing, ya seperti itu. Tapi pastikan Anda tidak memberi informasi yang bohong. Ya, begitu memang penjual kadang-kadang menyampaikan informasi yang sedikit lebay, sedikit hiperbola, tapi pastikan hiperbolanya jangan terlalu dominan. Mengapa? Karena satu kali nanti orang akan beli punyamu. Jika antara ekspektasi yang Anda tawarkan tidak berbanding lurus dengan realitas dari rasanya, maka orang akan meninggalkan atau mungkin dia akan bercerita, jangan ku beli di sana, dan seterusnya. Ya, terkait dengan persoalan bisnis, mungkin nanti Anda bisa pelajari lagi di mata kuliah kewirausahaan. Oke, karena ini hanya contoh, saya tidak perlu membuat kalimat yang benar. Nanti silakan Anda yang kembangkan. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara membuat postingannya. Berikutnya, kalau sudah selesai postingan kita, maka kita selanjutnya adalah terbitkan. Cara menterbitkannya tidak jauh berbeda dengan halaman tadi, ya. Baik adik-adik mahasiswa, kita tampilkan apa yang sudah kita posting, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, tampilannya sudah tidak jauh berbeda dengan postingan yang sebelumnya ada. Di bawaan WordPress itu sudah ada tampilan postingan yang seperti temannya punya. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang temannya sudah tampilkan. Mana lagi? Oh, sudah saya tutup. Yang lain-lain itu biasanya muncul di sini. Ini contoh, ini contoh. Artinya apa? Itu bisa kalian edit untuk kalian maksimalkan. Baik, adik-adik mahasiswa, berikutnya adalah bagaimana supaya postingan kita ini itu hadir dan duduk pada tempatnya. Ya, kalau dia adalah berita, maka kita masukkan dia ke dalam berita. Kalau dia adalah tugas perkuliahan, kita masukkan dia ke dalam mata kuliah yang menugasinya. Kemudian kalau dia adalah informasi yang lain, silakan dudukan pada tempatnya. Nah, caranya adalah kita kembali kepada bidang kerja utama tadi, yakni kita kelola dia di tampilan, kemudian Anda pilih menu. Jika sudah terbuka tampilan menunya, ya, kita tunggu jaringannya tidak sestabil beberapa bulan yang lalu. Tunggu sampai ini selesai. Ya, ini tampilan beranda kita tadi di depan. Sementara postingan kita mau tempatkan pada tempatnya. Jadi dia tidak tampil lagi di sini, ya. Oke, sudah terbuka. Berikutnya adalah perhatikan ini. Ya. Ruang yang sedang kita tampilkan tadi adalah ruang yang sedang aktif ini. Cirinya adalah ada tertulis di dalam kurung saat ini dalam primary menu, diatur dalam primary menu. Ini yang berbahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris, perhatikan saja primary menunya di mana. Kemudian Anda klik panahnya. Setelah itu kita menambahkan item. Apa yang kita cari? Yaitu adalah postingan yang tadi kita sudah buat. Tadi tulisannya apa? Tugas TPKI pertemuan 2. Jadi ini dia. Kemudian sudah masuk di sebelah kanan ini, tinggal kita tempatkan pada tempatnya. Jadi agak menjorok ke dalam di bawah TPKI. Jadi kurang lebih seperti itu. Sementara berita-berita yang lainnya itu tinggal didudukkan juga. Misalnya berita-berita yang sudah Anda buat, silakan didudukkan pada tempatnya. Jika sudah selesai, jangan lupa klik simpan perubahan. Maka di dalam semester 1 TPKI, tugas tadi, berita tadi, informasi yang Anda sampaikan itu sudah muncul di tempatnya. Kurang lebih seperti ini. Oke, baik adik-adik mahasiswa. 3 tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, yakni bagaimana mengelola menu, bagaimana mengedit informasi di halaman, kemudian bagaimana membuat postingan. Berikutnya adalah saya akan memberikan tambahan informasi terkait dengan bagaimana menampilkan mode
yang tidak lagi default sebagaimana temannya punya, yaitu tampil tampak ini. Ini kan default. Nah, bagaimana mengganti ini? Ya, ini bonus ya, di luar dari tujuan pembelajaran. Caranya adalah kita kembali ke bidang kerja di depan. Oke. Sudah kembali ke bidang kerja di depan. Berikutnya adalah perhatikan menu appearance tampilan. Di sini ada tema, ada sesuaikan, ada latar belakang, dan ada header. Kita buka semua ini halaman satu persatu. Latar belakang, header. Oke, supaya tampilan kita tidak seperti lagi milikmu, yaitu masih berlogo WordPress. Sementara saya sendiri sudah tidak berlogo WordPress, tapi sudah berlogo UNM. Oke ya, kita mulai dari yang pertama tadi. Apa tadi? Tema, kemudian sesuaikan, menu, dan latar belakang beserta header. Nah, yang tampil saat ini adalah header. Kata Anda di sini, Anda boleh ganti dengan tulisan yang lain. Jadi kalau saya menggunakan inisial saya, Anda juga silakan menggunakan nama Anda. Kenapa? Supaya kami dalam proses pembelajaran ini mudah memastikan bahwasanya alamat web yang Anda kirim memang adalah milik Anda. Jadi gunakan inisial Anda di sini. Kemudian Anda boleh menambah slogan yang ada di bagian bawah ini, ya, sesuai dengan moto Anda, slogan Anda, silahkan. Anda mau mengutip punya orang juga boleh, tidak masalah, mumpung masih gratis. Kemudian tambahkan logo jika Anda ingin menambahkan logonya dengan cara yang sama, ambil di mana, silahkan, bisa langsung dari komputer Anda atau langsung dari Google. Berikutnya adalah mengganti logo yang ada di atas. Nah, di sini Anda boleh klik ganti gambar. Untuk mengganti logo bawaan WordPress, Anda masukkan logo UNM. Pastikan ukurannya tidak terlalu besar. Cari yang ukurannya tidak terlalu besar. Jangan melebihi 1000. Kenapa? Karena dia mau digunakan di bagian atas saja. Nah, ini untuk bagian header ya, bagian header. Berikutnya adalah ketika Anda mau bagian bawah, paling bawah ya ini. Nah, paling bawah ini tertulis dikelola oleh WordPress. Jika Anda ingin menggantinya, Anda tinggal memilih saja beberapa yang sudah tersedia di sini. Oke, ini header. Berikutnya adalah tema. Nah, tampilan yang sedang aktif pada bidang kerja saya, web pribadi saya adalah gateway. Anda boleh memilih dari sekian banyak tema yang sudah tersedia, tapi hati-hati, pastikan yang Anda pilih itu yang tidak berbayar. Nah, ada banyak ya. Anda boleh memilih Stow, kemudian Anda boleh memilih Sauburn, Anda boleh memilih ini, sesuai saja dengan selera. Nah, saya mencoba untuk mengganti gateway ini dengan tampilan, nah ini dia. Sepertinya menarik. Caranya dipilih adalah tinggal klik, kemudian kita lihat dia mengaktifkan desain gratis, kita klik ini. Kemudian simpan, aktifkan ini ya, nama temanya adalah Hemingway. Ini yang kemudian kita klik, aktifkan. Jika Anda ingin meneruskan untuk mengedit beranda, silakan teruskan edit beranda. Nah, dengan serta-merta, adik-adik mahasiswa, kita kembali kepada halaman depan tadi, ya, yang kemudian sesungguhnya kita sudah edit. Kita boleh langsung langkahi, kita klik saja ini tanda silang. Kemudian kita kembali ke bidang depan. Baik, adik-adik mahasiswa, tampilannya sudah tidak sama dengan bawaan WordPress yang seperti Anda saat ini gunakan, gambar pemandangan itu. Jadi, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana menu ini ditampilkan itu tergantung dari tema yang Anda pilih. Ya, coba lihat. Semakin dia
menarik, semakin dia terkesan profesional dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Adapun ini SamOke tadi tertaut dengan link yang ada di halaman SamOke. Jadi ketika dia diklik maka dia akan otomatis terbuka di beranda yang lain. Oke, keren kan? Baik, Anda juga boleh menghubungkan dengan Facebook dan sosial media Anda yang lain, tetapi di halaman tentang. Biasanya di halaman tentang itu sudah tersedia beberapa logo, yang mana logo itu tinggal Anda klik dan pada saat Anda klik akan terganti dengan sendirinya. Nah, ketika Anda klik ini, maka dia akan membawa kita ke depan, membawa kita ke halaman Instagram. Nah, karena ini tidak dalam mode edit, maka kita tidak bisa memasukkan alamat laman Instagram kita, Twitter, kemudian ini apa ya, in. Saya tidak punya akun in. Anda boleh ganti dengan Facebook, ya, mengelolanya ada di mode edit tadi. Anda masuk ke laman, kemudian buka semua laman, kemudian cari laman tentang tadi, tentang saya. Nah ini, kemudian Anda klik titik 3 ini, Anda klik edit. Bagi Anda yang mau merubah beberapa informasi atau menambah link kemana itu akan bertandang. Oke, seperti ini ya, dalam mode edit langsung tersedia. Ini mau dibawa kemana, ya? Saya hilangkan ini tanda tagarnya supaya dia aktif, lalu kemudian saya enter. Nanti kalau ini sudah aktif, orang mengklik ini maka dia akan terhubung dengan alamat laman kita. Jadi pastikan kalau berhubungan dengan sosial media, semua informasi sosial media Anda itu berada di tentang saya. Anda simpan di sana ya. Kalau tidak terlihat di sini, silakan cari di sini. Misalnya Facebook. Itu dia muncul kan? Mungkin, Pak, kenapa dia tidak berwarna biru? Padahal Facebook itu berwarna biru. Jadi itu tergantung dari tema yang Anda pilih. Ya, ada tema yang memang sudah bawaan ketika dia dipilih, maka dia akan berwarna sebagaimana sumbernya. Nah, untuk saat ini yang kita gunakan ini tidak sedang dalam gambar yang memang berwarna. Oke, bla bla dan seterusnya silakan diperbaharui. Itu terkait dengan tentang. Nah, berikutnya satu lagi tambahan yang bisa Anda lakukan adalah bagaimana Anda menggunakan warna yang Anda senangi. Di sini juga ada yang sedikit norak, kalau Anda pilih biasanya sedikit mengganggu tulisan yang Anda buat. Jadi makanya tidak betul-betul direkomendasi untuk digunakan. Apalagi seperti ini, tambah sakit mata. Nah, apa yang mau dibaca? Tidak ada. Jadi kami harapkan ketika Anda memilih latar belakang, maka pastikan cari warna soft. Anda yang hatinya pink, silakan cari warna pink. Anda yang sedang gundah gulana, ya, jangan temui juga warna hitam, tidak ada, nanti bisa dibaca. Warna putih, pokoknya warna-warna yang lembut yang Anda pilih ya. Warna-warna yang lembut. Supaya itu sesuai dengan yang seharusnya. Saya ulangi ini ya, karena tadi saya sudah mengganti tema, tapi ternyata masih tema yang sebelumnya yang digunakan. Supaya apa? Supaya bisa relevan dengan background gambar temanya. Oke, kita tunggu. Nah, ternyata dia dominan menggunakan warna apa? Warna orange. Nah, kita coba menyeimbanginya. Nah, itu baru keren. Nah, saya ingin mengatakan bahwasanya terkait dengan visualisasi seperti ini, itu ada beberapa kalian yang memang sudah punya passion. Kenapa? Karena tingkat kecerdasan Anda terkait dengan kecerdasan spasial, termasuk kecerdasan seni yang kemudian membantu Anda mendesain, itu akan terlihat nanti pada hasilnya. Ada orang yang biasanya suka dengan warna baku tabrak-tabrak, tidak ada masalah sepanjang warna yang bertabrakan dengan yang menurut Anda norak itu tetap bisa memberi informasi kepada halayak. Ya, sepanjang itu bisa memberi informasi kepada halayak, silakan itu digunakan.
Bayangkan kalau saya menabrakkan warna orange dengan warna merah, ya. Bagi beberapa orang itu tidak pantas. Tapi sebagian orang yang lain itu keren, ya. Jadi tergantung dari selera. Dalam hal ini tidak ada aturan, hanya persoalan estetika semata. Tidak ada aturan yang mengharuskan itu. Saya hanya ingin mengatakan kalau Anda mencari warna yang tidak tersedia di sini, silakan klik memilih warna Anda sendiri, ya. Jadi WordPress itu sangat memahami kebutuhan Anda. Sehingga dari apa yang ia rekomendasikan tetap juga menyediakan pilihan warna yang Anda bisa pilih sendiri. Silakan pilih warna menurut Anda sendiri. Ya, karena tadi warnanya warna orange, kita coba memilih yang agak sedikit soft, agak geser ke atas. Nah, baik. Jika sudah selesai, jangan lupa klik simpan. Baik adik-adik mahasiswa, ini saja untuk hari ini. Nanti di pertemuan ke-13, kita akan kembali lagi bagaimana membuat slider. Slider itu apa? Adalah tampilan gambar yang ada di tempat ini itu berganti, berubah-ubah, ya. Berubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dalam waktu sekian detik dia akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan yang kita inginkan. Baik adik-adik mahasiswa, sampai di sini adakah yang perlu Anda pertanyakan? Jika ada, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Rizal, ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, Sudah sangat jelas? jelas Pak. Ya, saya tidak meragukan kemampuan Anda untuk kaca-kaca, karena memang generasi Z itu terlahir di era teknologi. Jadi, jangan takut untuk mengklik apapun, karena orang yang tidak berani mengklik apapun itu biasanya yang kemudian inovasinya kurang, ya. Selamat berkreasi. Saya pikir kurang lebih mohon dimaafkan. Mungkin Prof ada yang mau ditambahkan sebelum kita mengakhiri acara perkuliahan kita hari ini? Ya, sedikit saja saya kira ya. Ini tadi soal tampilan, ya. Bagus sekali sebenarnya. Ini artinya begini, kita juga ini harus belajar juga ini bagaimana mendesain tampilan-tampilan yang menarik. Ya, meskipun ya itu tergantung selera kata Pak Andi Wahid, tapi ada patokan-patokan umum lah gitu ya. Kalau menggunakan warna merah terang sekali juga mungkin ini. Nah, yang kedua pilihan huruf. Ya, mungkin Pak Andi Wahid itu pilihan-pilihan huruf itu juga menunjukkan kemenarikan. Betul, Prof, betul. Jadi Anda ini sebenarnya sudah masuk ke wilayah seni desain grafis ya. Iya, betul, Prof. Ini menambah satu ilmu baru lagi, bagaimana Anda bisa belajar tentang desain grafis. Bagaimana huruf-huruf itu tidak saling bertabrakan. Contoh yang sering kali terjadi itu karena kita ingin terlalu indah, bagus, semua jenis huruf dipilih.
Ya, ada Arial, ada New Roman, dipilih lagi yang berbunga-bunga, tapi sesungguhnya kata ahli-ahli apa namanya itu ahli seni rupa, desain grafis, kalau milih huruf itu jangan terlalu banyak jenis, karena kalau terlalu banyak jenis malah bentrok satu dengan yang lain. Kalau seirama itu malah bagus, ya, karena itu bisa menunjukkan satu kesatuan tema. Itu kira-kira. Nah, ini butuh waktu saya kira untuk Anda menyesuaikan. Tapi huruf-huruf yang kadangkala bagus itu adalah huruf-huruf yang cetaknya tebal. Karena begitu dibuka, orang bisa langsung melihat, bisa membaca, apalagi di layar komputer atau di layar HP ya. Cenderung ruang mata kita itu terbatas. Sehingga diminta untuk memilih jenis-jenis huruf yang lebih tebal. Contoh yang tebal itu seperti Arial. Arial itu lebih dibanding dengan New Roman, Times New Roman ada tipis-tipisnya. Nah, tapi kalau Arial itu bisa sedikit memberi kesan bahwa tebal, sehingga di layar-layar kecil pun itu masih mungkin bisa terbaca dengan mata telanjang tanpa kacamata. Nah, ini butuh waktu. Saya sendiri tidak mudah belajar soal ini, bagaimana menyimbangkan, tapi nanti mungkin ada ilmu-ilmu baru nanti kita bisa lihat, kita baca bagaimana mendesain ya, mendesain apa namanya, wajah perwajahan. Karena itu tadi dari mata turun ke hati kan, kalau bagus perwajahannya cenderung kita juga enak untuk membacanya. Pilihan-pilihan warna yang tidak merusak. Jangan lupa selera itu selera kita. Tapi ukuran kita kan yang membaca. Nah, apakah yang membaca cukup juga senang? Jadi pembaca itu yang suka warna-warna lembut, pastel dan sebagainya. Ya, dan apalagi kalau dalam masa-masa kita melihat, jangan yang melawan. Seperti warna oranye, merah, itu adalah warna-warna yang melawan melawan arus, kira-kira seperti itu. Nah, itu mungkin Pak Andi Wahid, ya, mudah-mudahan Anda bisa belajar juga soal itu ya, bagaimana bisa membuat apa namanya itu istilahnya itu desain tata letak perwajahan dan desain grafis yang mungkin membuat lebih elok lah kita punya apa namanya. Misalnya contoh foto itu lebih enak mana, dibikin bulat atau dibikin segi empat? Nah, ada survei menunjukkan bahwa kalau dibikin bulat itu orang lebih cenderung suka dibanding dengan segi empat. Kenapa? Karena segi empat itu sudah sering kali kita lihat pas foto. Ya. Masa dilihat di website lagi pas foto lagi kan? Nah, tadi yang dicontoh tadi di layar depan tadi itu di WordPress itu bagus itu ya, bundar, itu kesannya agak apa namanya tidak terlalu formal. Kalau segi empat itu kesannya terlalu formal. Nah, itu saya kira Pak Andi Wahid, ya kita bisa belajarlah sama-sama nanti ke depan untuk itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Prof yang sampai hari ini masih juga menyemangati kita, bersama kita untuk kemudian bersama-sama mengikuti proses perkuliahan hari ini. Baik adik-adik mahasiswa, terakhir kami ingin sampaikan bahwasannya apa yang kami akan nilai dari praktek kalian di pertemuan hari ini adalah tidak jauh dari yang tadi, bahwasanya menu, postingan, tampilan yang Anda buat itu sudah pada tempatnya. Misalnya postingan berada di mata kuliah tertentu, kemudian sub menu memang ada pada tempatnya, tidak sejajar dengan menu utama dan sebagainya. Adapun nilai lebih itu sebagaimana tadi nilai tambah yang kami berikan, bagaimana Anda memilih tema, kesesuaian warna dan seterusnya. Silakan pelajari, ada banyak pelajaran di Google terkait dengan kalau mau merubah suasana hati orang itu tampilkan warna apa. Kalau kemudian menampilkan warna kuning itu biasanya membuat orang cepat bosan. Nah, itu ada ilmunya itu. Jadi warna itu tidak sembarang. Jadi silakan dipelajari supaya Anda tidak sekedar
saya senangnya warna ungu. Nah, biasanya cewek-cewek seperti itu. Saya senangnya warna ungu. Laki-laki lalu kemudian membuli dasar janda dan seterusnya. Oke, baik adik-adik mahasiswa, hanya sekedar intermezzo. Saya mengajak kita semua untuk kemudian mengakhiri perkuliahan hari ini. Semoga ada banyak manfaatnya kepada kita semua. Silakan berkreasi. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan yang terdapat dalam proses hari ini, kami mohon dimaafkan. Adik-adik sekalian, mari kita tutup acara perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mohon undur diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.